Ya, kita mesti dulu urai bahwa tradisi ini karena ketika kita bicara tentang tradisi selalu ada juga patokan-patokan dasarnya, sehingga dalam kajian al-urf itu, di dalam kajian usul fikih itu dibagi dalam dua kategori. Ada yang disebut sebagai al-urfus sahih dengan al-urful fasid. Ya, oke. Al-urfus sahih itulah ketika ada sebuah tradisi di dalam sebuah komunitas tertentu yang notabene-nya tidak ada pelanggaran syariat di situ. Ya, tidak ada pelanggaran ajaran agama. Misalnya tradisi-tradisi kita di ketika bertemu dengan orang, ya, Bapak Tabe misalnya, ya, ada Bapak Tabe dan seterusnya. Bahkan itu tradisi Bapak Tabe itu adalah tradisi yang justru itulah yang dianggap bahwa itu syariat sekali, ya, dalam bahasa kasar. Memanusiakan manusia. Ya, ya, dalam artian bahwa kita lebih menghormati orang pada saat kita melakukan patabe itu di dalam siklus kehidupan kita, di dalam bermuamalah dan seterusnya. Ya, ada banyak hal misalnya di dalam kehidupan sosial kita, syariat mengakomodir hal yang seperti itu. Ya, maka misalnya tadi yang dicontohkan oleh Ibnu Izam, yang ketika ada tradisi-tradisi yang ada di Jeneponto, yaitu tradisi ada sedekah kepada imam, ya, ada hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Saya melihatnya bahwa yang seperti itu ya kita jalan saja. Yang pertama, yang lebih awal dulu, apakah imam itu meminta untuk diberikan seperti itu? Ya tentunya kan tidak. Ya, toh? Itu. Ya, tentunya imam itu tidak pernah meminta seperti itu, tetapi kan kita sebagai ini kita melihat bahwa imam itu kemungkinan tidak ada pekerjaan ini dan seterusnya, dan itu bukan pekerjaan mudah itu menjadi imam. Cocok, Ustaz. Ya, itu bukan pekerjaan mudah itu menjadi imam. Ya, karena mau pergi ke kuburan, sementara dia mencangkul di ini dan seterusnya, sementara dia memperbaiki hal-hal yang ini, ada lagi orang yang mati dan seterusnya. Maka sebenarnya apa yang diberikan kepada imam itu adalah sebagai bentuk penghargaan orang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh imam. Ya, tetapi dengan catatan imam itu tidak boleh menentukan standarnya. Ya, karena ini adalah sedekah, maka ya apapun yang diberikan oleh orang kepada kita, terimalah apa adanya. Cuma saya ingin mengatakan begini, bahwa kita juga masyarakat mesti juga cerdas melihat. Ya, bahwa kebutuhan imam itu bukan hanya kebutuhannya pada kasur. Ya, toh? Bukan hanya kebutuhannya pada lemari, karena kalau 5 yang meninggal masing-masing bawa lemari, kan perlu anunya orang. Ya, inilah yang perlu untuk kita juga cerdaskan masyarakat kita, dan kewajiban kita lah, kita yang akademisi seperti ini. Kalau kita misalnya melakukan pengabdian kepada PKM itu, ya inilah yang perlu kita luruskan kepada masyarakat kita. Betul. Ya kan? Karena yang seperti itu kan saya katakan tadi bahwa kalau semuanya bawa piring, kalau semuanya bawa lemari, kalau semuanya bawa kasur, di mana mau simpan? Ya, ini kan perlu pencerdasan kepada masyarakat kita, perlu edukasi yang cukup bagus, bahwa lihatlah apa yang menjadi kebutuhan imam itu sehari-hari. Maka kalau menurut saya ketika misalnya terjadi yang seperti itu, kita masyarakat mengatakan bahwa kemungkinan hajat hidup dari imam itu ya kebanyakannya adalah bagaimana kalau misalnya kita uangkan saja, amplopkan saja. Oh iya. Ya, toh? Amplopkan saja, tetapi itu kan tidak mudah untuk merubah tradisi yang seperti itu. Betul itu, San. Betul.
perlu edukasi yang cukup panjang. Tetapi kalau kita tidak pernah bergerak melakukan edukasi seperti itulah yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Ya. Ya, itu sebenarnya. Ya, intinya sebenarnya ini dari masyarakat kita itu adalah niatnya untuk bersedekah. Tetapi inilah yang artinya perlu ada kita luruskan itu. Kita luruskan dari masyarakat kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sama tadi yang macera taparan itu, Bang. Yang perlu diluruskan di masyarakat itu adalah cara maceranya itu sebenarnya. Betul. Ya tidak apa-apa kita magiri sapi ini dan sebagainya. Kita makan bersama, jangan dilarung misalnya. Ya kan? Kalau kan ada juga yang berpandangan seperti ini kan, sebenarnya melarung itu kan sedekahnya kepada ikan dan seterusnya. Tetapi kalau mau dipikir secara ini, apakah ikan bisa memakannya dengan yang mentah-mentah seperti itu? Ya bisa saja bisa, tetapi sebenarnya kalau kita mau ini yang lebih bagus itu adalah silahkan, kalau menurut saya silahkan kita magere misalnya, tetapi kita lah yang makan. Kita yang hadir di situ untuk ini kan sebenarnya tujuannya adalah ajang silaturahim sebenarnya. Iya, betul, Sas. Itu ajang silaturahim antara para penangkap ikan di danau dan seterusnya. Maka kewajiban kita sebenarnya inilah yang perlu semua kita luruskan. Ya, karena kalau seperti itu tadi, itu sudah musyrik sekali nih dalam pandangan saya. Ya, ketika nanti misalnya apa yang kita larung itu untuk Tuhan pemilik ini kan sudah musyrik nih. Ya kan? Sudah menjadi sesuatu yang musyrik. Dalam artian barangkali yang sistem-sistem seperti itu adalah bagaimana kita modifikasi. Ya, modifikasi agar tetap terjalin hubungan silaturahim dengan baik, tetapi di situ tidak ada unsur kesyirikan. Karena ini pasti ketika ada unsur kesyirikan, meskipun itu sebuah tradisi, itu tidak bisa dilegalkan dalam ajaran agama. Ya, sama misalnya di Cirebon misalnya. Ketika itu kan biasa tradisinya bahwa ketika ada pesta minum balok dan seterusnya, ya. Meskipun itu menjadi sebuah tradisi ini dan seterusnya, tetapi itu tidak boleh ditoleransi. Ya karena itu sudah bertentangan dengan ajaran agama. Ya sama tadi barangkali yang perlu dipikirkan ulang sebenarnya. Inilah sebenarnya kajian-kajian akademik yang cukup bagus bahwa kita tetap jalankan yaitu sistem bahwa ada momen-momen tertentu untuk lebih kita mempererat silaturahim itu. Ya, oke. Seperti tadi misalnya dengan acara macera tamparan itu kan momen untuk mempererat silaturahim. Kita undang semua kalangan makan ikan bersama dan seterusnya. Dan itu adalah kita mencoba bahwa apa yang kita ini itu adalah kita makan bersama, yang kerbaunya itu jangan disedekahkan ke laut. Barangkali ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar ikan itu bisa bertahan dan bisa kita memunculkan tanpa harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Barangkali yang kita lakukan itu bagaimana kita bisa menjaga ekosistem yang ada di dalam danau itu agar ikan tetap betah dan bisa beranak pinak. Ya, yang tentunya yang ahli dalam perikanan yang perlu kita tanya. Ya, tanpa harus kita melarung seperti itu. Ya, itu yang dalam perspektif saya di dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu. Meskipun sebenarnya ini kan semua tradisi itu butuh waktu yang cukup panjang untuk kita jangankan kita Rasul saja itu di Mekah hanya kan satu dakwahnya Nabi. Ya. Iya. Dan itu dilakukan selama 13 tahun. Ya, tidak bisa secara sporadis. Artinya bagaimanalah kita mencoba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat kita agar tidak terjebak dengan sifat kemusyrikan,
tetapi tetap terjaga silaturahim itu. Ya, oke. Itu yang dicoba untuk melihat ketika ada tradisi-tradisi seperti itu. Yang sebenarnya itu adalah kita mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat kita yang bisa diterima secara rasional, ya. Jadi hal-hal yang bisa ditoleransi di dalam ajaran agama dan itu misalnya ikut di dalam sebuah tradisi, ya, dan itu kita temukan bahwa tidak ada bertentangan di dalam masyarakat kita, maka sebaiknya kita memelihara itu, ya, kita pelihara saja yang hal-hal yang seperti itu di dalam ini. Inilah yang biasa tidak diterima oleh kaum salafisme, ya, yang salafi itu dia menganggap bahwa semua tradisi itu adalah tidak bagus. Tunggu dulu. Saya merasa bahwa tidak semua yang seperti itu kita anggap bahwa itu tidak bagus. Ya, ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari situ. Ya, misalnya di kampung itu, ya, tradisi akikah, ya, tradisi akikah yang biasanya itu adalah ada itu yang membuat nembang misalnya, ya, itu membuat tempat tertentu untuk ini dan seterusnya. Sebenarnya cara-cara orang tua dahulu kita itu mengundang kolega-koleganya untuk datang ke rumah, karena biasanya kita kalau di kampung kalau tidak ada di kerja tidak ada yang datang di rumah. Iya. Ya itu sebenarnya, sehingga apapun yang bisa kita bikin yang penting orang itu bisa datang, ya di situ sebenarnya di situ intinya menurut saya. Maka hal-hal yang notabene-nya kita tidak temukan bahwa itu bertentangan secara totalitas di dalam masyarakat kita, ya kita aminkan saja. Ya, sama misalnya tradisi-tradisi di perkawinan dan seterusnya, ya tak? Tradisi-tradisi justru ada hal menurut saya sudah salah cara-cara apa yang dilakukan oleh orang tua dahulu kita di dalam memaknai sebuah tradisi. Ya, saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Itu misalnya tradisi Mapaci, ya, tradisi di Maros juga Mapaci kayak Indonesia. Yang Mapaci juga. Ya, itu ada pergeseran nilai di situ yang menurut saya itu sudah bergeser, bahwa sebenarnya itu dulu itu tradisi Mapaci itu adalah ajang untuk memperkenalkan yaitu anggota keluarga. Ya, ini kan sudah bergeser. Yang Mapaci itu adalah bupati yang punya jabatan. Itu sebenarnya keliru itu. Ya, tujuan Mapaci itu adalah kita mau memperkenalkan siapa orang yang menjadi anggota keluarga kita. Ya, itu sebenarnya itu kalau Anda baca itu tradisi Mapaci itu, ya, seperti itu. Yang kedua, tradisi Mapaci itu orang tua dahulu kita, orang yang tidak ada anaknya itu sebenarnya tidak boleh Mapaci. Ya, karena sebenarnya kita mau mewariskan agar yang pacini itu orang itu mewariskan yaitu yang ada anaknya. Jadi kalau ada misalnya rumpun keluarga yang tidak memiliki anak, orang terdahulu kita itu dia tidak ikutkan itu sebagai orang yang mapaci itu. Karena sebenarnya di situ ada doa di dalamnya. Mudah-mudahan nanti ini yang berkeluarga ini adalah bisa memiliki keturunan. Ya, no? Itu sebenarnya ya, falsafahnya di situ, Stasdi. Ya, falsafahnya di situ. Dari situ sebenarnya kenapa inilah semua yang bergeser semua itu. Ya, yang tidak ada anaknya pergi Mapaci, yang bukan rumpun keluarga yang pergi Mapaci dan seterusnya. Itu yang bergeser. Sebenarnya jadi biasa itu orang tua dahulu kita, saya melihat ya,
yang dalam ini dan ini bahwa yang Mapaci itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya, orang-orang tertentu yang memang itu ada pada garis keturunannya. Ya, supaya ajang untuk memperkenalkan bahwa yang kita Paci ini keluarganya semua ini. Itu keluarganya semua ini. Nah, inilah yang bergeser dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa apapun yang ada di dalam ini kan itu bahasa simbol semua, ya. Yang kalau dalam bahasa agama itu disebut sebagai tafaul. Ya, ada senuang ya. Kalau orang Bugis bilang senurang. Ya, senurang atau senuang ya. Itu bahasa ini itu disebut sebagai tafaul. Nah, kita lihat bahwa disinilah menurut saya disinilah lokal wisdomnya orang-orang terdahulu kita, bahwa dia mengambil simbol-simbol tertentu untuk menjadikan itu adalah bahagian dari doa, sehingga dalam tradisi perkawinan itu Anda tidak pernah temukan yang buah paria. Apa ya? Tidak ada itu. Yang dibawa itu kelapa, yang dibawa itu nangka, yang dibawa tebu, semua yang manis dan yang malura. Ya itu kan itu bahasa simbol semua. Nah, ini yang ini itu Ustaz ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya dimensinya itu adalah dimensi doa, dimensinya itu adalah dimensi bagaimana sebenarnya kita memahami sebuah ajaran agama tanpa kita terkontaminasi dengan hal-hal yang notabene-nya itu bisa mengeruhkan akidah kita. Betul. Ya kan tidak ada sebenarnya yang mengeruhkan akidah. Ya toh? Apa yang mengeruhkan kalau kita bawa kelapa? Apa yang mengeruhkan akidah kalau kita bawa tebu? Ya, apa yang mengeruhkan akidah kita kalau itu dan seterusnya? Ini adalah bahasa simbol dan itu adalah bahagian bagaimana upaya-upaya orang terdahulu kita mendekatkan diri kita pada sebenarnya ajaran agama yang sifatnya itu adalah lemah lembut dan seterusnya. Ya, masuk di dalamnya itu kalau dalam perspektif saya itu adalah tradisi-tradisi barasanji, tradisi zikir dan seterusnya. Ya, itu kan sebenarnya bagi gerakan puritanisme itu kan mau dihilangkan semua yang seperti itu. Menurut saya itu keliru besar. Ya, toh? Karena misalnya dalam ini selawatan dan seterusnya itulah upaya masyarakat kita yang ini dan seterusnya untuk mendekatkan kita kepada Rasul dan seterusnya. Betul. Ya, sehingga karena kita sebenarnya terlalu banyak melarang yang seperti itu, toh. Ya, misalnya tradisi barasanji, tradisi sisi, tradisi paci dan seterusnya. Kita larang semua itu, yang pada akhirnya masyarakat itu mengambil alternatif yang sudah betul-betul bertentangan dengan syariat. Hilang barasanjinya, tapi yang dipanggil itu candolendole. Ya kan seperti itu, karena Anda mengatakan bahwa kalau barasanji orang itu bid'ah, tapi kalau candolendole tidak bid'ah. Itu kan imbasnya seperti itu. Ya, elektronnya dan seterusnya. Nah, yang hal-hal yang bergeser semua yang seperti inilah yang kewajiban kita semua untuk memberikan pencerahan, memberikan sebuah edukasi bagi masyarakat. Ya, sehingga biasa pencerahan pernikahan gitu selalu mengatakan bahwa kalau pencerahan dikasih 100.000, tapi kalau biduan dikasih 2 juta. Padahal sebenarnya ini kan maslahatnya lebih besar. Itu yang perlu untuk kita benahi bersama sebenarnya. Dan ini adalah kewajiban kita semua untuk memberikan sebuah edukasi yang cukup baik di masyarakat kita. Sehingga sebenarnya yang tradisi-tradisi yang dipahami oleh orang tua dahulu kita itu sebenarnya tidak bergeser. Meskipun saya selalu mengatakan bahwa ada hal yang dilakukan oleh orang tua dahulu kita itu mesti kita luruskan. Ya, atau kalau perlu adalah mesti kita tinggalkan karena sudah tidak
apa istilahnya, bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di dalamnya itu adalah sudah hilang sebenarnya. Artinya hilang. ilatnya itu sudah hilang. Ya. Ya itu. Jadi ada hal-hal tertentu. Ya, sama misalnya kalau dulu kalau uang panai ini Ustaz. Ya. Uang panai ini sudah hilang nih ilat awalnya ini Ustaz. Sebenarnya kalau Anda mau kaji itu uang panai, saya sebenarnya itu tidak sependapat dengan memberikan mahar dengan seperangkat alat sholat. Ya, bukan mahar. Terlalu apa? Terlalu kecil penilaian kita itu kepada perempuan. Ya. Ya, toh? Meskipun sebenarnya Nabi itu begitu pentingnya yang disebut dengan mahar, Nabi kan mengatakan iltamis walau khatimam min hadid. Ya, berikanlah mahar kepada calon istrimu itu meskipun cincin dari besi. Ya, begitu pentingnya. Mahar itu adalah sebuah nilai. Itulah nilai yang Anda berikan kepada istri Anda. Ya, kan? Kan yang bisa dituntut itu oleh istri kita. Ya, kalau kita bercerai dan nauzubillah kita ya seperti itu kan hanya mahar. Yang uang panainya itu yang tidak bisa karena itu habis bersama. Nah, inilah yang maksud saya, ada banyak hal yang perlu di ini. Persoalan itu uang panai itu menurut saya itu kondisional. Ya tak? Itu kondisional. Kita laki-laki yang mau pergi melamar perempuan, ya kita tahu juga kondisinya orang. Ya, jangan tonsik juga mau menilai orang dengan sangat murah. Ya kan? Kalau memang ada, ya. Yang perempuan juga tidak boleh juga terlalu memasang yang lebih tinggi karena sudah Anda tahu bahwa yang datang itu adalah orang kere. Nah, itu kan artinya kita mesti saling memahami. Saling memahami ya. Ya, toh? Kan Nabi itu mengatakan bahwa afdalul walimati adalah aisaruha mu'nah. Ya, sebaik-baiknya walimah itu, sebaik-baiknya pernikahan itu adalah yang sederhana belanjanya. Cuma kan yang disebut sederhana kan itu multi interpretasi. Ya, kalau misalnya anaknya Yusuf Kala kasih naik 1 miliar, itu kecil kalau menurut saya. Itu misalnya kecil karena memang banyak uangnya. Kita sih mengatakan besar karena kita tidak misalnya memiliki uang. Ya, inilah yang perlu kita luruskan yang seperti ini. Jadi kita mencoba untuk tidak ada ketersinggungan bersama. Ya, artinya kita juga harus mengerti bahwa untuk sekarang kan banyak sekali kasihan orang yang mesti dibelanjai. Tetapi jangan juga karena faktor uang belanja pernikahan itu tidak jadi, ya kan? Ya, ini yang Nabi misalnya dalam persoalan walimah itu kan selalu mengatakan aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah itu meskipun hanya dengan memotong kambing kan. Ya, berarti ini yang disebut pada masa Nabi itu adalah ini orangnya sederhana. Ya, yang pada saat itu konteksnya itu yang disebut Nabi itu adalah orangnya yang sederhana yang diperintahkan untuk melaksanakan walimah. Kan bisa saja melebihi dari itu. Ya kan? Bisa saja melebihi dari sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kalau kemampuan kita hanya bisa memotong ayam, ya potonglah ayam. Begitu pentingnya yang disebut dengan walimah. Karena apa tujuannya? Itu adalah kita mau memproklamirkan atau kita mau mengumumkan bahwa kita nikah. Ya. Satu juga saya tidak kemungkinan kita bisa beda pendapat. Satu juga yang saya tidak setuju itu di dalam yang sekarang muncul dari gerakan-gerakan puritanisme itu adalah yang membedakan tempat memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Saya tidak setuju sekali itu. Dikasih hijab, Ustaz. Ya, dikasih hijab saya tidak setuju sekali. Tujuannya kita walimah kan kita mau mengetahui siapa yang menjadi istrimu kan? Ya kan? Maka kalau dipisahkan bagaimana caranya?
Ya, itu kan tujuannya sebenarnya. Sehingga misalnya kalau Ibnu Isa ada yang digandeng di tangannya, toh orang tidak curiga, oh istrinya gini karena itu yang dilihat pada Yang saat itu. dilihat tuh lima ya. Ya kan, itu kan tujuannya seperti itu. Ya, ya, Nah, ya, ya. inilah yang ini menurut saya ini yang bergeser. Hmm. Kalau ditakutkan bahwa ikhtilat terjadi nanti, itu menurut saya tidak mungkin ada orang mau melakukan tindakan-tindakan yang pelecehan di ruang publik yang banyak seperti itu. Oh, ya kan? Ya, Ya, saya itu kan dasarnya. kenapa? Itu dasarnya biasa begitu, Ustaz. Termasuk itu rapor-rapormu jadi mesu. Ya, itulah yang saya maksudkan bahwa sebenarnya dalam 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 perspektif saya tujuan diadakannya walimah kalau ada pemisahan seperti itu tujuannya tidak kita temukan, ya kan? Ya, kita kenapa kita bersanding? Ya, kan nanti bersandingnya itu kan eh, eh, apa apa istilahnya bersandingnya itu adalah eh, bersandingnya itu adalah untuk pengetahuan kita dari yang datang di walima itu bahwa betul-betul yang Anda duduk bersama itu adalah pasangan Anda. Iya. Ya, itu. Ya, itu yang menurut saya yang perlu juga dibenahi. Di sisi lain, ya, di sisi lain ada hal yang terlalu vulgar sekali juga yang kita lakukan dan itu dalam perspektif saya itu sudah melanggar ajaran agama. Foto-foto prewedding itu yang Nah, notabene saling ini hmm. saya menurut saya itu kan belum Anda nikah masa kita mau seperti itu. Kado-kado, Ustaz. Ya, itu ya. Jadi ini ada di tradisi masyarakat kita yang sebenarnya karena kita mendiamkan itu yang pada akhirnya dipraktekkan oleh semua orang. Karena kita mendiamkan semua itu yang pada akhirnya sesuatu yang ini Menjadi justru aib. ya nah inilah sebenarnya tugas kita bersama ini untuk memberikan sebuah edukasi di dalam masyarakat kita. Kalau kita melihat sebuah tradisi-tradisi yang notabene-nya kita bisa luruskan. Jadi posisi kita jangan menganggap bahwa semua tradisi itu adalah jelek. Ya, ada yang bisa kita akomodir, tetapi ada yang dicoba untuk kita luruskan karena kemungkinan ada di situ kekeliruan memahami sebuah tradisi. Ya, itu yang dalam perspektif kita. Disinilah kejelian-kejelian kita melihat ini. Karena ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang terlalu frontal, ya langsung kita membumi hanguskan misalnya ini, tunggu kemungkinan Anda tidak hidup besok. Ya kan? Jadi kita istilahnya bukan berarti bahwa ini dan seterusnya, tetapi menurut saya disinilah letaknya kita mencoba melihat persoalan-persoalan dengan hati yang jernih. Kalau misalnya tradisi itu adalah bisa diamini, ya dicoba untuk kita amini dengan catatan bahwa kita mencoba untuk meluruskan apa yang kita anggap keliru di situ. Ya, yang kedua adalah ketika misalnya ada tradisi-tradisi yang notabene-nya melenceng sekali dari ajaran agama dan itu sudah mengarah kepada kesyirikan, maka disitulah kewajiban kita untuk memberikan sebuah pencerahan-pencerahan yang lebih menukik lagi kepada masyarakat kita agar jangan berkesinambungan kemusyrikan itu. Ya, jadi ya ada amal jariah kita, tetapi ada juga dosa jariah kita. Ya, ya. Jadi kita ada amal yang terus mengalir, tapi ada juga dosa yang terus mengalir karena diamnya kita untuk tidak memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat kita. Ya, maslahat mudarat. Ya, disitulah kita mencoba untuk melihat selalu pada aspek-aspek tertentu untuk mempertimbangkan semua aspek-aspek kemaslahatan dan aspek-aspek mudarat. Ya, bisa sedikit, Ustaz? Ya, silakan. Ya, saya dulu. Ustaz, ini kan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik
mengharamkan rahan itu apa, gadai yang mengambil manfaat daripada barang yang digadaikan. Nah, tradisi kita itu ya kemarin yang sempat dibahas ya pesan regalung ya mungkin bisa kita melihat dari sisi maslahatnya. Contoh misalnya saya kasih Ibnu, saya pinjam uangnya Ibnu, ternyata uang yang saya pinjam Ibnu dari Ibnu ini sawah yang saya kasih karena tradisinya harus dia gunakan itu sawah 50 juta misalnya uang yang saya pinjam, saya belikan tanah di Patalasang dengan kontrak saya sama Ibnu itu 5 tahun, ya tidak seberapa juga hasil yang dia dapat dari sawah itu. Sedangkan 50 juta yang tadi saya pakai beli tanah di Patalasang lebih banyak untungnya. Artinya di sisinya Ibnu ada maslahatnya, di sisinya saya juga ada maslahatnya karena sama-sama menguntungkan. Tetapi di sisi lain Imam Asy-Syafi'i melarang gak ada yang mengambil manfaat. Bagaimana itu kira-kira? Baca pandangannya Imam Abu Hanifah tentang hal yang seperti itu. Bagus sekali. Ya, Oh iya, saya iya, lebih mengambil pandangannya Imam Abu Hanifah tentang persoalan yang seperti itu. Saya lupa ada kemarin pernah membahas itu dan saya lebih menganggap bahwa saya lebih condong untuk mengikuti pandangan-pandangannya Imam Abu Hanifah, khususnya dari sisi itu. Karena kenapa? Semuanya kan dalam hal-hal yang seperti itu, itulah yang disebut sebagai win-win solution. Masing-masing kita untung, ya. Masing-masing betul kita betul. untung. Ya, masing-masing kita untung. Kalau tadi perspektifnya seperti itu kan, ya, Oh. ya. Maka terkadang itu dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam bidang muamalah, ada yang ditoleransi. Ada banyak hal itu di dalam muamalah itu bisa ditoleransi. Yang dalam hal misalnya jual beli, ya kalau ada sobek-sobeknya sedikit barang, ya kan sebenarnya tidak boleh kita jual karena ada aibnya kan. Iya, ada Tapi itu. orang menganggapnya biar begitu, ya kan? Ditahu bahwa robek, tetapi tetap kita mau membeli. Itu kan sama ketika Anda belanja di Cakar. Ya kan? Belanja Cakar itu kan kita sudah tahu bahwa miring harganya. Miring harganya. Tetapi kan terkadang Cakar itu ya bagus, ada yang bagus. Kualitas ya limited. ya kan yang seperti itu, karena kalau kita mau semua yang sempurna, susah itu. Ya, maka misalnya seperti itulah yang disebut dalam tradisi jual beli itu yang bisa ditoleransi. Ada yang disebut sebagai al-ghubnul fahish. Ya. Penipuan-penipuan sebenarnya tercela tetapi itu bisa ditoleransi. Ya kan? Itu dibolehkan itu di dalam ajaran agama sebenarnya. Dan itulah enaknya kalau pandangan-pandangannya Imam Abu Hanifah yang kita jadikan sebagai standar di dalam muamalah itu. Saya selalu seperti itu. Ada banyak hal pandangan-pandangannya Imam Abu Hanifah saya jadikan sebagai standarisasi di dalam melakukan tindakan-tindakan khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan muamalah, belikah, pegadaian, dan seterusnya. Saya lebih kecenderungan seperti itu. Karena alasannya itu Ustaz? Misalnya tadi dengan pegadaian, ya, dengan pegadaian. Gadai ini sekarang orang itu tidak ada orang yang mudah dipinjam uangnya kalau tidak ada anggunan. Iya, betul. Itu, nah, tidak ada orang, pasti dia tanpa jaminan. Ada uang tak yang kita pinjam 50 juta? Ya, pasti dia bilang tidak ada. Tetapi ketika kita mengatakan ada sawahku seperti ini, dia mengatakan ada. Ya, betul langsung. Karena apa? Kondisi kehidupan kita itu sudah seperti itu. Agak susah nih orang kita bisa pegang kata-katanya. Bahwa kasih kembali dan seterusnya. Maka ketika ada anggunannya, itu adalah bahagian untuk lebih memberikan tingkat keterpercayaan kepada orang yang dipinjamkan uang, kepada orang yang meminjamkan uang itu. Ya, ada yang kau bisa tarik dan seterusnya, dan itu kan sejak dari awal kita sudah meredakan kan, merelakan seperti itu.
Ya Waduh. kalaupun nanti misalnya di akhir-akhir nanti itu bahwa kita tidak bisa kembali sabara kok, karena memang sejak dari awal Anda sudah meredakan itu bahwa dan seterusnya. Ya, toh? Ya, inilah yang menjadi ini. Sehingga em, kalau Anda kembali ke metodologi hukum Islam itu, ya sistem yang seperti itu masuk dalam kategori istihsan, Oh, istihsan, Ustaz. ya istihsan, ya. Karena kalau mau anunya sebenarnya intinya itu bahwa tidak boleh sebenarnya kita ambil yaitu manfaat Iya. yang ada di dalamnya, ya, karena kita hanya mempercayakan kepada orang untuk dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah menjadi sebuah tradisi bahwa kalau ada yang menggadaikan bisa mengambil manfaat, yang kedua bahwa ketika kita mau menggadaikan tanpa ada anggunan dan itu menyulitkan lagi nanti orang karena tidak ada orang yang mau meminjamkan uang kita kalau tidak ada anggunan, maka menjadi ini adalah bahagian yang diperbolehkan di dalam ajaran agama. Ya, saya ijtihadku seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya kita lihat dari sisi tertentu bahwa kebanyakannya biasanya yang seperti itu adalah lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Ya, karena alih-alih lagi saya katakan, kalaupun misalnya ada mudaratnya yang misalnya kan ya, kesulitan orang mengembalikan karena ini dan Ya, seterusnya, atau kita seakan-akan mencekik orang atau meminjam. menzalimi orang dan seterusnya. Tetapi alih-alih lagi bahwa untuk menilai orang dari sisi tingkat keterpercayaan, ya sulit nih orang yang bisa dipercaya. Ya jangankan sama orang lain, sama saudara kita sendiri saja biasa ada yang saling menipu. Berarti kalau tidak di pesantren galung lebih besar mungkin mudaratnya ya, Ustaz. Ya saya seperti itu dan itu sudah Ya. malah riade itu sudah menjadi Ya. sebuah tradisi di dalam, dan orang yang seperti itu kan mengatakan tidak ada masalah. Iya. Itu Sudah kebanyakannya tidak. kebanyakannya Betul. mengatakan tidak ada masalah kan. Ya sama seperti itu tadi. Anda justru lebih untung toh, lebih untung Betul. karena Anda beli tanah di Yang Batalasa yang 2 tahun itu kelipatannya kemungkinan jauh lebih banyak yang Anda dapat dibanding dengan yang punya sawah, yang punya uang. Ya itu. Ya itu. Mungkin juga Ustaz. Silakan. Baik Ustaz, ini menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh dosen kita. Saya juga dapat inspirasi untuk melakukan tema-tema PKM yang baru ini di Prodi HKI. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang pertentangan maslahat dengan nas ini. Ada beberapa ulama memang juga taruhlah seperti Najmuddin At-Tufi yang mengatakan ketika ada maslahat dan nas yang bertentangan maka nas itu kemudian diharmonisasikan. Sebenarnya sejauh mana tolak ukur maslahat ini yang dapat kemudian diharmonisasikan dengan nas itu? Misalnya ayat-ayat Al-Quran itu kan yang sifatnya qat'i, itu kan ada ulama juga berpendapat kalau ayatnya itu menunjukkan kepada al-adat, angka-angka, maka itu sifatnya adalah pasti, tidak ada lagi interpretasi di dalamnya. Lalu kalau kita melihat realitas saat ini di pengadilan agama kita itu juga sudah memutus perkara-perkara kewarisan misalnya, dalam beberapa kasus tertentu itu menyampingkan asas lidzakari mislu hadzil unsayain. Seperti misalnya ada kasus bahwa saudaranya yang laki-laki ini selama orang tuanya bekerja sampai pensiun dan meninggal, dia itu merantau. Dan yang mengurus ini orang tuanya adalah saudaranya perempuan. Dari mulai dia bekerja sampai pensiun sampai dia meninggal. Nah, tiba-tiba pembagian warisan, nah ini anaknya yang laki-laki datang minta bagian yang lebih sesuai dengan asas itu di zakar ini selalu saya.
Apakah benar kalau kemudian hakim di pengadilan agama ini memutuskan ya oke 1 banding 1 karena memang selama ini yang mengurus ini bapakmu adalah, kalau kita melihat Li Zakari mislu hazil unsayain ini kan maslahatnya bahwa laki-laki memang itu dia memang memiliki beban tanggungan yang lebih besar selain dia menanggung keluarganya sendiri, bahkan juga dia menanggung saudaranya perempuan dan ibunya juga. Jadi yang itu tadi yang saya kembali mau pertajam, sejauh mana sebenarnya tolak ukur ini maslahat yang kemudian kita bisa ketika bertentangan dengan nas ini diharmonisasikan itu. Saya mau luruskan dulu, Miza. Luruskan dulu. Ijtihad Umar, ya, yang dalam tanda kutip bahwa selalu kita lihat mendahulukan maslahat dibanding dengan nas. Ya, jangan kita pahami bahwa Umar bin Khattab itu menganulir teks. Ya. Dalam artian begini, bahwa tidak boleh kita memahami bahwa Umar bin Khattab itu lebih mendahulukan maslahat dibanding dengan bunyi teksnya. Ya, sama tadi kemungkinan orang selalu keliru itu memahami Najmuddin At-Tufi yang selalu itu yang dipropagandakan bahwa Najmuddin At-Tufi itu mendahulukan maslahat daripada tidak pernah itu Najmuddin At-Tufi begitu. Saya selama pembacaan saya itu tidak memahaminya seperti itu. Ya karena masih ada sambungannya di situ pandangannya At-Tufi, tetapi orang tidak mengutipnya. Ya toh? Coba membaca secara lebih tuntas itu pandangannya At-Tufi. Kalau Anda mau baca itu di pandangannya Yusuf Al-Qaradawi, coba search nanti di internet pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang pandangan Najmuddin At-Tufi. Itu bagus sekali itu uraiannya Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Sama ini, saya katakan bahwa Umar bin Khattab itu tidak pernah mendahulukan maslahat daripada teks. Yang mesti kita pahami adalah Umar bin Khattab itu lari dari teks yang satu ke teks yang lain yang lebih maslahat. Ini kan beda kan anunya. Iya, beda-beda. Ya, beda tuh. Jadi Umar bin Khattab tetap sama-sama ada teksnya begitu saja. Ada semua teksnya. Sama misalnya itu pernah saya kemukakan bahwa Umar bin Khattab itu tidak menetapkan potong tangan terhadap orang yang melakukan tindakan pencurian. Ya, teksnya kan ada. Sarik upah tahu. Tetapi ada teks yang lain yang mendukung pandangannya. Ya pamaniturah gaira bagin wala adin wala isma. Siapa yang dalam kondisi terpaksa ya tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan ya wala ad ya wala isma tidak ada dosa baginya, maka kalau tidak ada dosa baginya berarti boleh. Maka tidak ada tidak boleh tidak ada masalah. Tegakkan aturan. Ya, itu ada pandangan menariknya itu Umar bin Khattab itu bahwa jauh lebih baik ketika Anda berada pada pengampunan daripada salah dalam melakukan hudud. Ya itu jauh lebih baik itu. Ya, lebih baik Anda salah di dalam memberikan pengampunan dibanding dengan salah di dalam memberikan hudud. Karena kalau Anda terlanjur potong tangan orang, ya itu kan akibatnya fatal sekali. Ya, cocok. Disinilah itu polisi sebenarnya. Itu sebenarnya dalam ajaran agama itu ketat sekali. Tidak boleh serta-merta bahwa kalau ada orang yang mencuri langsung potong tangan. Ya sidik penyelidikan, penyidikan dan seterusnya mesti dikaji itu. Ya, mesti dikaji. Sama halnya dengan yang kasus kewarisan itu. Yang ini kan masalah kewarisan sebenarnya. Yang selalu dipersoalkan itu kan persoalan gendernya. Kan? Iya. Ya, toh?
Padahal itu sebenarnya keliru. Karena Ya, antara betul. bagian bapak dengan ibu kan sama-sama seperenam. Ya, Nah, ini kan beda gendernya. cocok. Ya, dah. Nah, Ya. inilah yang biasa tidak dipahami oleh orang, seakan-akan Islam itu adalah diskriminatif. Diskriminasi Gitu? gender. Ya. Apakah ada yang mempersalahkan? Ya, bahwa bagiannya ibu dengan bapak itu masing-masing seperenam. Nah, laki-laki ini dengan perempuan. Iya, tidak Tidak ada, ada tidak yang ada. mempersalahkan itu. Tidak ada. Ya, toh. Nah, ada dalam kondisi anak kan nanti ada beban-beban tertentu dan seterusnya. Alih-alih saya lagi katakan bahwa persoalan kewarisan itu adalah nanti bisa diterapkan, ya, pembahagian itu kalau ada cekcok sebenarnya. Selamanya kalau kita bisa atur dulu. Ya, saya lebih pandangan saya begini, dalam persoalan itu adalah kita mesti atur dulu. Ya, kalau kita sama-sama semua kasih bagi rata itu yang terbaik. Ya, toh? Karena di dalam ayat itu apa ayatnya? La tadruna apa ini? Itu di ayat kewarisan itu la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya. Ya kan? Anda Ya, tidak betul. tahu siapa yang paling banyak manfaatnya di antara kamu itu. Ya kan? Ya. Ya kan? Iya. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya putusan hakim itu misalnya dengan satu itu di dalam ini bukan berarti menabrak teks. Ya, tetapi ada dipertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan. Yang persoalan sekarang itu kita terlalu banyak menuntut hak tetapi lupa kewajiban. Ya kan? Ya, nanti kita mau mengabdi kepada kedua orang tua karena sudah orang tua mau meninggal dunia. Nah, tunggu ada arisannya. endingnya, ada hak kita untuk ini keliru sekali. Ya kan? Kita terlalu banyak menuntut hak tetapi lupa kewajiban. Ya, kewajiban kita sebagai anak kan mengurusi orang tua. Ya kan? Nah, kalau kita tidak urusi orang tua, apakah kita punya hak? Sebenarnya, kalau kita bahasa kasarnya, ya kan? Ya, kalau Anda tidak mengurusi orang tua, punyakah hak terhadap orang tua? Dalam bahasa Bugis, congamu itu, artinya, ya sama misalnya kalau kita sebenarnya kalau kita sadar itu, kita yang sudah dibiayai banyak dari orang tua kita sebenarnya tidak perlu kita menuntut warisan. Kalau menurut saya, sudah banyak mina kasih gitu. Dan seterusnya. Tetapi kan istilahnya kan inilah intinya bahwa tidak semua sama pikiran kita. Ya. Ya, disinilah ajaran agama mencoba untuk mengatur seperti ini. Ya, oleh karena itu keputusan-keputusan di pengadilan itu kan ada keputusan ya adil secara formilnya. Ya, adil artinya ya, disitulah dianggap oleh hakim bahwa inilah mencapai keadilan itu. Ya, oke. Nah, disinilah itu enaknya bahasa Al-Quran. Karena kata adil itu di dalam Al-Quran kan menggunakan dua kata. Al-adlu dengan al-qistu kan? Ya. Ya. Al-adlu itu, kata adil itu, adil itu, kalau dalam tafsirannya Pak Quraisy itu adalah hasil keputusan kita, ya, meskipun hasil keputusan itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Ya, seperti yang keputusannya hakim toh? Ya, keputusannya hakim itu disebut keputusan yang adil. Ya, misalnya, putuskan orang bercerai. Itu adil kan? Ya, meskipun ya yang kita istri kita itu sudah menjanda kan tidak bisa diterima. Itu keputusan yang adil itu. Ya, toh? Ya ada al-qistu itu keputusan dari seseorang itu masing-masing orang senang dengan keputusan itu. Ya, itulah yang disebut sebagai win-win solution. Sehingga jangan heran di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah itu innallaha yuhibbul adilin.
Tidak pernah itu. Positif. Pasti innallaha yuhibbul Yuhibbul muqsitin. muqsitin. Iya. Artinya hasil keputusan kita, orang semuanya senang. Iqbal dengan Ibnu Isa senang dengan keputusan saya. Itu al-qist namanya itu. Oh, iya, Tetapi iya. ada keputusan itu adil, tetapi bisa saja pihak lain tidak senang terhadap keputusan kita. Itu adil namanya. Adil secara formilnya. Ya sama Iya, dengan pembagian warisan itu. Ya, saya menganggap bahwa dari pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang ini dan seterusnya dari hakim itu dengan bukan berarti bahwa dia tidak menyalahi menerapkan teks. itu, tetapi lari dari satu teks ke teks yang lain. Ya. Bukankah kita disuruh untuk innallaha ya'murukum bil adl? Ya toh? Jadi, Sesungguhnya Allah itu menyuruh Anda berlaku adil. Ya toh? Ya, dan kewajiban seorang hakim itu adalah menegakkan keadilan, iqamatul adl. Meskipun keadilannya itu dianggap bahwa ada pihak yang tidak senang dengan hasil keputusan itu. Ya karena pasti tidak senang. Yang tadi Pasti, selalu menuntut dua bagianku, pasti tidak senang. Tetapi dianggap oleh hakim itu adalah sebuah keputusan yang adil. Ya, toh? Nah disinilah istilahnya bahwa perlu ada istilahnya penyadaran diri juga ini terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan biasanya pengalaman panjang saya tentang kewarisan, kalau ada orang yang terlalu tamak terhadap kewarisan itu biasanya pendek umurnya. Coba melihat itu. Kalau ada orang yang terlalu banyak hak yang mau diambil yang bukan haknya, itu biasanya pendek umurnya. Coba saya kurang tahu ini apakah menjadi dan seterusnya. Ya toh? Ya itu lihat biasa juga kalau tidak pendek umurnya begitu di penghidupan. Terlalu panjang umurnya, mana serasa sih. Enggak penghidupan. Enggak maju-maju sih. Ya itu saya lihat ini pengalaman dalam kehidupan kan kita bisa membaca yang seperti itu. Iya betul Ustaz. Ya, dibanding dengan misalnya kalau kita merasa bahwa kalaupun kita dikasih ya kita sudah bersyukur. Kalaupun tidak dikasih juga bukan menjadi persoalan. Ya bukan satu-satunya jalan-jalan rezeki kita sebenarnya. Masih banyak rezeki yang lain yang bisa kita cari. Berarti tidak semua ayat-ayat yang berkaitan dengan angka-angka itu qad idalala sifatnya saja. Tetap qad idalala, qad idalalanya. Cuma istilahnya bahwa dalam mengambil keputusan terkadang kita mempending ayat itu untuk tidak kita terapkan. Cari yang lain. Tetapi kita lari ke ayat yang lain yang bisa tetap mendukung ada karena di teksnya. situ tercapai sebuah kemaslahatan. Oh iya. Dan kan seperti itu yang dilakukan oleh Umar, kan? Ya, oke. Ya itu. Jadi bukan berarti bahwa kan bisa saja nanti ada kasusnya sama, tetapi hakim melihat sebaiknya diputuskan 2-1. Kan tidak selamanya hakim memutuskan 1-1 kan? Ya. Hanya kasus-kasus tertentu sesuai dengan fakta di lapangan. Ya. Ya kan yang seperti itu di sinilah memang itu tantangannya kita sebagai seorang hakim itu seperti itu artinya hakim kan memutuskan sesuai dengan BAP kan. Ya. Sesuai dengan kepengacaraan. Fakta persidangan, ya. Iya, fakta persidangan. Ya kan seperti itu. Jadi bisa saja nanti seorang hakim kasus yang sama dengan persoalan kewarisan yang diterapkan itu adalah bukan 1-1, tetapi tetap 2-1. Ya. Ya, sesuai dengan fakta persidangan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi bukan ini klik ya bahwa ini dan pelarian, tetapi kan kita mencoba bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah saling menguatkan satu sama lain. Ya, kita tidak boleh terpisah seperti itu. Kalau nanti kayaknya juga nanti kita akan bahas itu ijtihad Umar ya. Itu enak sekali itu. Enak sekali kalau kita ada sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Al-Baltaji tentang ijtihadnya Umar. Enak sekali. Ahmad siapa, Ustaz? Ahmad Baltaji. Baltaji. Ya, saya kasih lihatkan ke bukunya.
Mudahan terjemah supaya ndak setia waktu itu lagi. Mana Penjelasan materi lagi. keberapa itu ijtihadnya, no? Ini terjemahan di ini terjemahan. Nanti selanjutnya. Ini. Alhamdulillah. Ini terjemahan ini. Oh, siap, Tapi siap. Ustaz, apa namanya? Oh, Ini. Itu metodologi ijtihad Umar Metodologi bin ijtihad Umar bin Khattab. Itu metodologi. ini disertasi doktor di Mesir dan judul aslinya itu Manhaj Umar fil Khitab bit Tashri dirasah mustawibah li fikhi Umar bin Khattab. siapa Umar penerjemahnya, Ustaz? ya metodologi ijtihad Umar bin Khattab. Penerjemahnya siapa, Ustaz? Bagus saya lihat penerjemahnya juga, terjemahannya cukup bagus. Dari ini orang-orang LC semua, Haji Mustari Irham. Ya, ini kalau dibaca ini betul-betul terdecak kagum kita terhadap apa yang ini, karena kontekstualisasi kali Umar bin Khattab itu saya katakan tadi bahwa dia selalu pindah dari satu ayat ke ayat yang lain yang mencoba untuk mendukung pandangannya. Jadi sebenarnya dia tidak mempertentangkan antara maslahat dengan teks itu, tidak. Teks. Ya, tetap nas itu sebagai berada pada puncak. Ya. Ada ini, ada di Shopee Ibnu. Ya, coba itu, Pak. Nah, harus dibeli ini kalau kita hukum Islam ini. Ya harus dong. Ya, Harus. itu Dr. Muhammad Baltaji, Ustaz. Ya, Ahmad Al-Baltaji, Muhammad Al-Baltaji. Muhammad Al-Baltaji. Enak sekali itu, enak sekali. Anda banyak terinspirasi dari ijtihad Umar itu. Keren ini. Ada juga buku kalau mau ini Abqariyatul Umar. Ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Kecerdasan Umar bin Khattab. Dia memang Abbas Mahmud Al-Aqad, kecerdasan Umar. Abqariyatul Umar bin Khattab. Itu enak sekali kita kaji itu, dan betul-betul itu Umar bin Khattab itu adalah cerdas sekali, sehingga Nabi saja mengakui kecerdasan Nabi itu, kecerdasan Umar itu diakui oleh Nabi. Ya, meskipun kita ada, nah kalau kita kaji secara mendalam sebenarnya itu ya liberal sekali sebenarnya. Liberal sekali. Kalau kita tanda, tapi itu tetap dia berada pada koridor teks. Nah, inilah orang-orang liberal di Indonesia itu ijtihadnya betul-betul ya liberal sekali. Ya, karena dia tidak memilih lagi ke teks. Ya, dia hanya maslahat tanpa teks. ini liberal itu, Ustaz. Nah, ya itu yang keliru menurut saya. Itu yang keliru ya, ya. Kan itu kan seperti yang dilakukan, baca nih buku-buku ijtihad Islam liberal. Yang kumpulan-kumpulan tulisan itu yang ditulis misalnya yang ditulis oleh ada ijtihadnya Masdar F. Mas'udi ya tentang ship-shipan itu waktu haji. Itu kan dia mau karena terlalu banyak misalnya jumlah jemaah haji yang pada akhirnya sulit ini, bagaimana kalau waktu haji itu disip-sipkan. Tidak ada yang disebut sebagai Al-Hajju Arafah. Ya, itu kalau menurut saya itu kan keliru sekali ketika dalam ijtihad kita sudah terpotong dari teks. Tidak bisa itu. Ya, karena pasti teks itu sebagai sumber utama. Ya, kalaupun misalnya ijtihad kita itu ini cobalah dicarikan justifikasinya dari sebuah teks itu. Kan seperti itu yang dilakukan oleh Umar. Ya, kalau kita menganggap bahwa itu sebagai justifikasi, padahal sebenarnya bukan justifikasi. Kita tetap mengambil teks itu dari awal dan bagaimana menyesuaikan teks itu terhadap kemaslahatan yang kita bincangkan itu. Ya, saya kira seperti itu untuk ini. Jadi misalnya tadi itu di apa? Persoalan yang diangkat oleh Ibnu Isa tentang bagaimana hakim itu kan
Ya, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Ya kan? Ya. Itu kan larinya Oke, ke oke, situ. Zat. Siap, terima Ya, kasih. kronologinya seperti itu. Menarik sekali, Zat. Ya. Oke, saya kira sampai di sini saja dulu saya. Iya, makasih banyak, Ustaz. Mungkin untuk jadi bagaimana Pak Iqbal? Kapan presentasi lagi? Kapan? Tinggal satu lagi, Kang. Dua lagi, Sas. Ini kan Dua, Sas. selanjutnya pemikir filsafat hukum Islamnya Umar sama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Oh, begitu. Mungkin karena dua Iya. tokoh ini langsung saja dua mungkin. Ya, langsung nih. Bagaimana kalau sudah dianu makalahnya, Kak? Sudah ada presentasinya? Saya belum, Saya Ustaz. ada, tapi dalam Word, bentuk Word. Belum. Sekalian selasih boleh kalau begitu. Ya, Baik, boleh. Ustaz. Iya. Sekalian langsung saja dua ya. Iya, Langsung cocok, terima Ustaz. kasih. Siap. Makasih, Ustaz. Jadi hari Jumatnya itu sudah Prof. Ya, Pak sudah Hamzah. pindah ke sama Ustaz Hamzah. Iya, Iya, siap. makasih banyak, Ustaz. Ilmunya, Terima kasih Ustaz. banyak, Ustaz. Luar biasa. Demikian, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada WA-nya Pak Musyahid. Kuliah di ruangannya PMH besok. Kita di mana? Oh, suruh ke PMH? Iya. Saya tidak ada di WA-nya. Karena sudah mengikuan. Sudah ketemu kemarin toh. Tapi tetap masuk besok. Iya, cuman tinggal kemarin Kak besok ini. Dia bisa jadi di rumah aja lagi. Mau apa ke lembaga dakwah besok? Lama kan ada lagi WA-nya ini Kemenag ini kayak. Pengajuan komponen biaya SPP sudah diverifikasi. PMU. Iya, dari tadi itu makanya tiba-tiba diskon kan tadi sedikit. Pukul 20.21 anu baru ini yang tadi kan pertama yang pendaftaran gitu. Sore. Ya. Ada. Ini yang kedua 22 saya masuk. 20.22. Iya. Nah, saya 20.21 ini, ya. Kenapa enggak ada WA-nya, Nudi? Kenapa tidak ada? Kenapa maksud saya kan itu kan kemarin selisihnya yang kita bayar itu, kan tidak saya ikuti kemarin perkembangan toh diskusi kita itu. Uang proposal sampai itu berapa totalnya kan enggak? Uang proposal sampai promosi doktor. Sampai Pak. Ujian tutup dokter. Berapa total itu? 30 berapa itu? Masa 30-an? Tidak. Proposal ujiannya nih kayak dari proposal. Hampir 18 juta Anda bilang. Masa? 18 jutaan itu. Ujian dokter itu total? Ya, siapa bilang kemarin itu? Hampir 20. Oh, begitu di? Iya. Oh, jadi itu yang kita akumulasi ini. Ya, itu kemarin yang diurus itu untuk menghindari itu pembayaran. Wah, saya sakit. Tunggu dulu, kalau SPP-nya aslinya reguler 5.700.000. berarti di APKI sekitar berapa itu kan? 6 jutaan ya? 7 juta? 6 jutaan karena tidak untuk semester 1 itu orang pasca itu pegang kirincinya. Artinya saya kasih tahu kemarin Pak Wadir bilang Kak, bahaya itu Ustaz kalau tidak ada SK rektor. Dia bilang tidak ada, minta jika LPDP SK rektornya ini masalah pembayaran, bilang tidak ada gitu Ustaz. Cuma harus pegang kirinci karena jangan sampai ada BPK. Ya. Artinya kan dia setujui, Pak Wadir kan setujui ini nominal toh? Iya, tanda tangan itu 12 juta 3. Nah, itulah berarti dia siap bertanggung jawab kalau ada kemudian hari. Iya. Tapi sudah disepakati kan tuh naiknya nominal jumlah SPP ini berarti sudah menutupi semua biaya-biaya ujian itu. Iya, tidak ada yang dibayar sampai selesai. Oh gitu. Bahkan biaya promosi nanti tanggung di sini. Mantap. Iya, karena ini sudah diverifikasi sama Kementerian Agama, berarti aman di Kementerian Agama. Ya, itulah makanya saya bilang kalau pasti orang Kementerian Agama yang memverifikasi ini sudah diedukasi sama LPDP, Pak. Ya. Saya ya paling LPDP kalau misalnya pun ada koreksi paling sedikit sekali, Ji. Artinya kan ini sudah melalui 2 pintu ini yang verifikasi. Iya, itu yang bilang Kak. Mudah-mudahan aman gini hasil
hasilnya LPDP itu supaya tidak Hai, gembira lagi kampus ini. Kok main selisihnya? banyak, Luar Pak. biasa ini. Pokoknya saya bilang biar 50 juta SPP-nya, yang penting bukan di uangku ambil. Tidak ada urusan. Mau Ya, kau iya, terus. ambil banyak, mau kau sedikit, mau ambil. Tidak ada urusan. Yang penting bukan uangku Untung. potong. Untung bukan jadi transfer di rekeningnya Bahaya, mahasiswa bahaya. tadi. Bahaya kalau ditransfer di Kalau di kita. rekeningnya. Pertanggungjawabannya di kita. Cocok, cocok. Uang itu kalau tiba-tiba membeludak begitu sekian banyak, hampir 30 juta tiba-tiba masuk. Bahaya. Ada saya dengar itu kemarin bahwa kalaupun keluar nanti tugas belajar, masih Ya. tetap kita menerima LKD selama 6 bulan ke depan. Kalau skema Tukin kan dah. Oh begitu. Iya. Ini yang skema Remun yang tidak ada kejelasan. Iya, Skema iya. Tukin begitu. Tapi dari kemarin di dari kemarin di Kepegawaian. kementerian apa di kepegawaian bilang hampir sama gitu. Oh, Cuman begitu. tidak paham juga. Sudah urus kenaikan pangkat ini. Ayo nanti Sabtu pilih aku urus ke berkas-berkas. Tanggal 3 terakhir itu kan dah. Insya Allah. Jadi ini teman-teman juga di Fakultas 1000 itu urus dupak. Nah, ini yang ini dupak sama dan kasih mi uang Pak Dahlan 300.000 selesai. Itu nih teman-teman begitu 2,5 juga nak kasih nih. Sebentar sekali jadi kerja Pak Dahlan tuh. Iya. Oke Pak Linda. Iya siap ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kayaknya ini metodologi penelitian berpisah bagi memang tergantung Ya, dosennya masing-masing. Mau bimbingan saja ini Pak. Iya. Oke. Siap kan ya. Oke Pak. Ya.